Oke, halo semuanya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kapanpun waktunya kalian menonton ini. Jadi hari ini aku mau menyampaikan hasil analisis atau mempresentasikan hasil analisis aku dari analisis semiotika terhadap sebuah poster film dia dengan menggunakan teori strukturalisme dari Christian Metz. Kenapa aku milih poster ini? Karena aku salah satu kru dari film dia ini, dan aku juga suka sama konsep ceritanya dan konsep desain dari posternya, makanya aku pilih ini untuk tugas teori media ini. Christian Metz melihat film dan media visual sebagai sistem tanda yang berstruktur, mirip seperti bahasa. Ia berfokus pada bagaimana makna itu dibentuk melalui hubungan antar tanda, baik secara sintakmatik atau hubungan horizontal maupun paradigmatik atau hubungan pilihan tanda. Kejadian pertama ini aku akan ngejelasin analisis sintakmatiknya. Sintakmatik ini berarti melihat bagaimana elemen-elemen visual dalam poster tersusun secara horizontal untuk membentuk makna. Jadi kalau dilihat di poster dia ini ada beberapa elemen, yaitu di bagian tengah poster terdapat siluet seorang perempuan yang sedang membentangkan kain putih. Maksudnya ada siluet seorang perempuan yang sedang menari. Kalau dari gerakan itu kayak lagi nari. Yang dimaksud bentangin kain putih itu karena narinya pakai selendang warna putih, jadi emang gerakannya kayak gerakan nari yang ngebentangin selendang putih. Abis itu di pinggir-pinggir posternya ada tangan-tangan gelap yang muncul dari berbagai arah. Kalau dilihat di poster ini, di atas sini ada, kanan kiri ada gitu ya. Itu muncul dari berbagai arah seolah mencoba untuk menangkap, menyerang atau meraih si perempuan yang ada di siluet ini. Siluet perempuan yang lagi nari ini, si perempuan ini yang mau digapai atau mau ditangkap sama mau diserang sama si tangan-tangan yang ada di pinggir-pinggir ini, di sini. Habis itu kalau kita lihat dari poster dia ini, warnanya dominan gelap. Ada ya kayak hitam, biru tua, terus pencahayaannya juga sedikit atau redup ya, yang menciptakan suasana muram dan menegangkan. Terus tipografi atau font dari tulisan film dia ini tuh bergaya kayak abstrak gitu, seperti tekstur retak, padahal ini tuh sebenarnya font atau tipografi ini tuh diambil atau menyerupai tulisan aksara Jawa, karena film dia ini mengandung unsur budaya Jawa. Kayak yang dilihat kan huruf I-nya dari poster dia ini tuh kayak keris. Kenapa? Itu sebenarnya salah satu simbol atau tanda semiotik juga, kalau sebenarnya di dalam film dia ini tuh mengangkat unsur budaya pertama, terus yang kedua yang jadi fokus utamanya itu ada budaya atau ritual pencucian keris. Makanya kenapa huruf I-nya tuh mirip kayak bentuk keris kebalik, bukan ke atas gitu tapi kebalik. Jadi makna hubungan antar elemen-elemen ini membangun narasi visual tentang ketakutan, tekanan psikologis atau ancaman dari kekuatan yang tidak terlihat. Siluet perempuan berusaha bertahan atau mungkin terperangkap dalam situasi yang penuh ancaman. Dalam pendekatan Christian Metz, hubungan antar elemen ini menjadi satu struktur makna yang kuat tanpa harus mengandalkan dialog atau cerita verbal. Dari yang aku sampaikan tadi, si perempuan ini tuh dari poster ini membangun narasi visual tentang ketakutan, tekanan psikologis atau ancaman dari kekuatan yang tidak terlihat. Karena memang cerita di dalam film dia ini itu ancamannya atau serangannya itu dari kekuatan yang tidak terlihat atau dari unsur magis, bukan dari kekerasan fisik kayak gitu. Terus yang kedua ada analisis paradigmatik. Atau paradigmatik itu menurut Christian Metz melihat tanda-tanda yang digunakan dan kemungkinan alternatifnya.
Yang pertama itu menggunakan siluet perempuan, bukan wajah yang jelas, itu menandakan identitas yang terancam atau sebuah ketidakpastian tentang diri. Terus yang kedua ada tangan-tangan hitam yang dipilih atau ya yang digunakan oleh pendesain dibandingkan menggunakan simbol kekerasan lain seperti darah atau senjata. Ini lebih menekankan pada ketakutan batin dan ancaman psikologis bukan hanya karena kekerasan fisik. Yang ketiga itu kain putih atau selendang putih. Kenapa bukan warna lain? Karena putih melambangkan kesucian, kepolosan, dan di dalam beberapa budaya putih juga melambangkan kematian. Itu semiotikanya yang hadir di dalam posternya. Terus yang terakhir ada huruf tipografi atau huruf yang retak pada judul yang menyerupai aksara Jawa. Itu menggantikan huruf mulus biasa, memberi kesan keretakan, kehancuran atau trauma yang mendalam, dan juga menggambarkan kebudayaan Jawa karena tulisannya mirip sama aksara Jawa. Makna dari pilihan-pilihan ini, poster dia memilih simbol-simbol yang mengarahkan audiens, pembaca atau penonton pada tema kehilangan identitas, ketakutan, tekanan batin, dan potensi kematian. Dengan pilihan tanda ini, poster berbicara melalui sistem oposisi. Putih melawan hitam, lembut melawan kasar, hidup melawan kematian, dan membentuk makna yang kompleks. Sistem oposisi ini kayak yang udah aku jelasin di video pertamaku yang Structuralism by Christian Metz, itu yang aku jelasin di oposisi biner atau binary opposition. Jadi kesimpulannya, sesuai dengan pendekatan Christian Metz, poster dia tidak mengungkapkan cerita secara langsung, tetapi menyusun tanda-tanda visual yang membentuk makna melalui struktur internal. Audiens atau penonton diajak untuk membaca atau melihat ancaman dan ketakutan dari hubungan visual antar tanda. Ini menunjukkan bagaimana media visual seperti film atau posternya adalah bahasa kedua dari sistem tanda yang harus ditafsirkan melalui relasi atau bukan arti tunggal. Dengan demikian, poster dia berhasil menyampaikan atmosfer horor psikologis hanya melalui kekuatan struktur visualnya. Menurut aku, dari simbol-simbol atau unsur semiotika yang dihadirkan di desain poster dia ini, itu udah menggambarkan dari cerita film dia, walaupun mungkin nggak secara keseluruhan atau semua, tapi itu udah menggambarkan. Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Atas segala kekurangannya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.